Ya kan? Yang penting jalan. Lo bayarin satu botol. Aduh, sini bareng sama gue. Aduh, bareng. Ariel mau coba Ariel. Tadi lu kan bisa. Dia mau. Aduh, please. Mau mengambil terapi ke hati. Yes. Kamu masai lapalatan. Kamu mengambil terapi ke hati. Malah akhir kayak rela kami dalam ulang. Malah sampai nanti kalau buka putar dong. Malah kecil kayak tiba bawah. Oh jadi kadang pada. Oh jadi hilang pada. Melihat tiba pada tangan. Kamu masai lapalatan. Kamu mengambil terapi ke hati. Kamu teh apa mau apa aku enggak mana temennya mana enggak kami cinta di umur pokoknya temennya mana cinta di umur temennya iya temennya pesan mau apa temennya mau apa boleh pesan boleh pesan kakak silakan oke kamu teh thank you so much ya. Harus. Nama Newport mendadak jadi buronan netizen setelah kedapatan menjadikan hafalan suci surah Ad-Duha sebagai gimmick promosi minuman keras gratis. Merek ini memproduksi minuman beralkohol golongan B jenis vodka dan cola dengan kadar alkohol cukup tinggi mencapai 19,7% berdasarkan registrasi BPOM. Penelusuran membongkar bahwa PT Inti Tirta Sari Makmur serta distributor tunggalnya, PT Arta Boga Cemerlang, merupakan bagian dari jaringan raksasa OT Group. OT Group sendiri dikuasai oleh salah satu konglomerat terkaya di Indonesia, keluarga Jojonegoro, yang mengendalikan lini bisnis makanan, minuman, hingga retail miras. Selain isu etika, keberadaan booth Newport di festival musik terbuka diduga kuat melanggar Perpres nomor 74 tahun 2013 tentang aturan ketat lokasi penjualan miras golongan B. Buntut dari skandal pelecehan ini, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia kini mendesak Kementerian Perdagangan untuk mencabut izin edar seluruh produk Newport secara permanen. Bersembunyi di balik izin produksi tak membuat Newport kebal hukum. Pidana penistaan agama harus tetap diseret ke pengadilan meski pelaku sudah minta maaf. Video itu yang sangat jelas sekali secara verbal yang mengatakan bahwa melantunkan ayat suci Al-Quran, Ad-Duha, yang di depan yang disandingkan dengan minuman beralkohol. Nah ini yang menurut hemat ini jelas-jelas melakukan penistaan agama. Nah persoalan ini bukan persoalan yang remeh-temeh, karena MUI juga sudah bersuara, teman-teman lintas agama juga sudah bersuara, yang notabene mengecam tindakan-tindakan seperti ini. Kita tahu bahwa pola-pola seperti ini bukan sekali atau dua kali yang terjadi. Kita ingat public figure Dina Mukerji pada saat itu memakan barang yang diharamkan Islam dengan mengucapkan basmalah juga dilakukan penegakan hukum. Apalagi yang ayat suci Al-Quran dijadikan permainan oleh oknum-oknum ini, yang dimana itu skala besar ya, event musik skala besar yang mencoba meraup keuntungan dengan perekonomian, tapi dia mengabaikan terkait dengan etika, moral, beradab yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami Asosiasi Lawyers Muslim Indonesia mengecam dan mengawal dengan tegas. Kemudian berikutnya kita tahu bahwa aparat penegak hukum sudah melakukan pola-pola penindakan berupa penyelidikan. Namun barang tentu kita harus menjaga dan mengawal ini, karena kita tahu pasti ada orang-orang besar di balik peristiwa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ini sekarang menjadi viral sebenarnya. Ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Seperti biasa sebelum kita lanjutin sebenarnya, kita absen dulu ya. Ini videonya sudah sampai mana. Jadi untuk interaksi bagaimana videonya? Ini dia. Pertama yang berkaitan dengan promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta. Kemudian yang berkaitan dengan sampah yang ada di
ada 3 sosok di balik challenge setor surat Ad-Duha ditukar minuman keras yang tengah viral saat ini. Pertama, sosok MC yakni Ega. Ia mengaku saat kejadian pada 9 Agustus dirinya sedang memandu acara interaktif di tenan merek miras tersebut. Kedua, sosok perempuan berbaju putih. Menurut MC, si perempuan ini merebut mic darinya dan menantang temannya untuk baca surat Ad-Duha. Kalau berani, maka temannya itu akan diberikan minuman gratis. Ketiga, sosok si pembaca Ad-Duha yang diduga merupakan perempuan berhijab yang ada dalam rekaman yang beredar. Nah tuh, kira-kira 3 orang ini bakal kena semua nggak ya? Harusnya sih iya. Promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta. Sumpah, Newport hina dan permalukan umat Islam di seluruh dunia. Baru-baru ini, dalam acara Sound Project, Newport melakukan hal paling hina dina yang pernah ada. Apa itu? Mari kita bahas. Pertama, sebagaimana kita tahu bersama, Newport melakukan promosi gila-gilaan. Tapi saking gilanya, mereka berhasil mempermalukan umat Islam dengan menukar ayat suci Al-Quran surat Ad-Duha dengan minuman keras. Ingat, minuman keras. Ditaruh di mana coba muka umat Islam? Apakah umat Islam ini sehina dina itu? Malu gua sebagai umat Islam. Malu. Kedua nih, hal bodoh seperti ini nggak bisa dibiarkan. Harus diproses secara hukum dan harus segera ditangkap oleh kepolisian. Siapapun yang menjadi otak kampanyenya, pelaksana kampanyenya, bahkan yang mengikuti kampanyenya harus ditangkap. Otaknya harus bisa mikir dong. Kampanye semacam ini masa dibiarkan? Masa nggak bisa mikir gitu kalau ini Al-Quran dan ini adalah barang haram yang itu dijelaskan pula dalam Al-Quran. Ketiga, jika kepolisian nggak mengambil tindakan tegas atas kasus ini, gua khawatir, jujur ya, gua khawatir hal-hal keras dan besar yang pernah terjadi di Indonesia ini akan terulang. Taruhlah misalnya kemarin ketika misalnya kasus Muhammad dan Maryam, atau misalnya kasus 411 dan 212, atau kasus-kasus besar lainnya. Ini kan berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa kita, bos. Terakhir, kami juga tentu menunggu sikap paling bijak dari para tersangka ini ya. Minimal permohonan maaf dan sampaikan permohonan maaf itu di depan publik. Tapi tetap proses hukum itu nggak boleh dibatalkan, harus tetap dijalankan. Dan kami juga menunggu sikap tegas dan penangkapan atas mereka yang terlibat dalam kasus ini. Dan sebagai orang yang diamanahkan untuk menjadi pemangku dan penghafal Al-Quran sejak di pesantren, tentu gua sangat kecewa berat terhadap kasus ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Laskar Umat Islam Karanganyar berkenaan dengan viralnya video di media sosial yang memperlihatkan adanya aktivitas berupa tantangan menghafal Al-Quran. Di dalam video tersebut dikaitkan dengan pemberian hadiah berupa minuman keras beralkohol dari stand Newport dalam rangkaian acara The Sounds Project Volume 9 di Ecovention dan Eco Park Ancol, Jakarta. Kami, Laskar Umat Islam Karanganyar, menyatakan sikap 1. Mengecam dan mengutuk keras tindakan penistaan dalam materi promosi maupun aktivitas sebagaimana terlihat dalam video yang beredar tersebut. 2. Menolak penggunaan Al-Quran sebagai alat untuk kepentingan promosi, game, permainan, maupun strategi pemasaran produk yang tidak sejalan dengan kehormatan dan kesucian Al-Quran. 3. Mendesak kepolisian untuk mengusut serta melakukan penyidikan hingga menetapkan tersangka terkait video viral tersebut. 4. Mendukung penuh atas pernyataan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Pusat terkait kasus ini
dan mengajak Biar tidak kepada jadi seluruh blunder. elemen umat Islam untuk bersatu mengawal penuntasan kasus penistaan ini agar ditindak secara tuntas. Karanganyar, 11 Agustus 2026, Laskar Umat Islam Karanganyar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru selesai bikin laporan polisi ya terkait dugaan kasus penistaan agama yang menyangkut terhadap kurang lebih 5 pihak yang sudah dilaporkan. LP-nya sudah terbit ya dengan nomor LP-nya STTLP _B _5914 angka Romawi 8 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Jadi alhamdulillah sudah resmi kami laporkan. Tinggal selanjutnya besok pagi dari pihak SPKT berkas akan dialihkan ke Krimum ya, kriminal umum yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan segera. Tadi sebetulnya ada 5 pihak dilaporkan, Ya. siapa saja? Ada 5 terlapor yang kami laporkan. Yang pertama dari pihak IO, yaitu ialah The Sound Project yang mana mengadakan acara sampah tersebut. Yang kedua ialah Newport sebagai produk miras laknat tersebut. Yang ketiga salah satu MC yaitu ialah atas nama Repnaldo Ega Siahaan. Lalu ada 2 betina dajjal kami sebutkan, salah satu MC dan juga yang satunya yang melafazkan Al-Quran dalam video tersebut. Mungkin boleh penegasan sekali lagi gitu, apakah ada koordinasi? Kalau kita tahu kan banyak kayak MUI udah angkat bicara, lalu yang lain-lain mungkin dengan kelompok masyarakat lain, ada koordinasi atau konsultasi terkait dengan pelaporan ini nggak sih? Atau ini murni dari teman-teman advokat? Untuk saat ini dari tadi pagi kami berangkat dari rumah di Cianjur sampai ke sini kami belum koordinasi dengan pihak manapun. Namun ketika kami lihat info yang berjalan, alhamdulillah sudah banyak ulama, para asatid termasuk MUI yang sudah bersuara. Dan insya Allah kami satu frekuensi, umat Islam akan bergerak untuk proses hukum mereka ini. Kami berharap dengan laporan polisi ini, para pihak yang kurang lebih ada 5 orang tadi itu diproses secara hukum. Yang pertama dicabut izinnya, khususnya terkait produk miras, si Newport tersebut, termasuk dicabut izin IO-nya. Ya. Lalu diproses hukum yang bersangkutan para pihak secara pribadi. Ya. Dan demi Allah tidak ada kata damai. Kita harus bereskan, selesaikan masalah ini sampai dengan jeruji besi. Tapi kan sudah ada permintaan permohonan maaf itu baik dari pihak IO, MC dan sebagainya, artinya tidak ada damai. Tidak ada permintaan maaf, itu urusan mereka. Proses hukum tetap berjalan. Itu sebenarnya ya, memang yang kita sayangkan yang dimana sebenarnya di saat suasana setegang ini melihat berita yang disajikan sebenarnya seharusnya berhati-hati dalam memberikan statement. Ini kan sangat melukai bukan hanya kaum wanita sekarang ya. Semua yang melihat video ibu juga sangat terluka melihat mendengar pernyataan-pernyataan sebenarnya yang kontroversial seperti ini. Ada brand miras anjing yang buat challenge baca surat Ad-Duha terus dikasih sebotol miras. Sumpah, ini udah kelewatan banget. Jarang gue bahas hal-hal begini, tapi menurut gue ini udah kelewatan banget. Udah masuk ranah penistaan agama. Gak usah babi bu, polisi harus segera usut dan tangkap. Pemerintah juga harus segera tutup brand miras ini. Bahkan gue saranin, semua pabrik miras di negara ini dilarang total, ditutup. Gak boleh ada beredar di negara kita ini. Derita muslim di negara sekuler itu ya kayak gini. Negeri yang katanya mayoritas muslim, perkara halal dan haram itu masih bisa dikompromikan. Lucu aja ada istilah miras ilegal dan miras legal. Padahal kalau dalam Islam semuanya ya haram. Hal-hal kayak gini nggak akan selesai-selesai. Akan terus berulang, bakal terus ada. Lo bisa berharap apa sama orang-orang mabok? Udah banyak bukti sumber segala kejahatan itu berawal dari miras. Tapi masih aja banyak beredar di negara ini.
Dan legalnya miras di negara ini karena dipisahkannya urusan agama dengan kehidupan. Itulah sumber kerusakan terbesar di negara ini, bahkan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah event musik dihianati, dirusak oleh salah satu event menjual minuman dengan ditukar ayat suci Al-Quran. Mereknya Newport dari PT Orang Tua. Diduga sudah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, penistaan agama. Semoga ini ditindak tegas, cabut izin, siup MB-nya, dan tentunya proses hukum siapapun yang terlibat. Terima kasih buat Ketum Kawendra yang selalu berjuang menjaga marwah pelaku ekrab. Dan tentunya ini sebuah pembelajaran, jangan sampai ayat-ayat suci digoyonkan, dibercandakan. Buat efek jerah untuk semua pelakunya. Segera proses hukum, pihak kepolisian tentunya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, jadikan pelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Semangat malam, selamat berjuang pelaku ekrab. Bersama Gekrab, ekrab akan terus naik kelas. Semangat. Mulai dari bagi-bagi bir di acara lari sampai bagi-bagi minuman anggur orang tua di acara mudik lebaran. Ini bukan kali pertama orang tua grup tidak punya kepekaan sosial dalam merancang strategi marketing. Kami sama sekali tidak mempermasalahkan ownernya berlatar agama apa. Karena kami sangat terbuka dan turut senang dengan entrepreneurship lokal. Tapi kami mohon, tim marketing semestinya lebih waspada dalam membaca kondisi sosial masyarakat. Ini Indonesia, bukan Los Angeles. Sebelum ini, kami ingat pembagian gratis minuman bermerek anggur orang tua di posko mudik lebaran. Semua orang ya taunya itu minuman tidak halal, walaupun Anda buat versi non-alkohol khusus untuk peringatan lebaran dan mudik. Itu langkah marketing yang sangat tidak peka dan tidak bisa membaca seperti apa status haram bagi seorang muslim di hari raya mereka. Juga aksi pembagian bir di acara lari. Kenapa harus Anda bagikan bir? Bukankah para pelari itu kepengen sehat? Bukankah ada aturan mengenai tempat jual beli dan konsumsi minuman keras? Kini, kasus ketiga. Sayembara baca Al-Quran di bawah merek dan naungan Anda. Mau dibilang kelalaian MC, kelalaian penyelenggara, dan alasan lainnya. Pada akhirnya, itu semua hanya membuktikan materi marketing yang tidak cerdas, penyebaran internal value yang keliru tentang kepekaan agama. Tolong, jangan bawa-bawa agama Islam. Bagaimana mungkin Anda biarkan orang melecehkan Al-Quran di bawah area otoritas Anda, lalu berharap kami semua tidak bereaksi. Lalu setelah ini, akan Anda ulangi lagi untuk kesekian kalinya. Mohon maaf, itu kebodohan, bukan kebetulan. Ini sih umat muslim berhak marah, bahkan wajib marah. Ini udah termasuk penistaan agama. Bayangin ada sebuah brand miras membuat challenge ya, menukar surah Ad-Duha dengan satu botol miras. Bayangin ayat Al-Quran ya ditukar dengan satu botol miras, yang dimana kita tahu ya sumber kejahatan itu kebanyakan berasal dari miras, minuman keras yang bikin orang akhirnya tidak bisa mengontrol diri dan berbuat kejahatan. Dan ini menggunakan surah Ad-Duha. Kalian tahu nggak sih
Ya, makna dari surah Ad-Duha itu tentang pertolongan Allah, ya, tentang kasih sayang Allah, tentang nikmat Allah, dan tentang bagaimana kita memperlakukan seorang yatim serta orang yang membutuhkan. Dan ini dibuat untuk menukar miras penyebab kerusakan di bumi ini. Aku udah gak habis pikir, dan aku heran ya, kenapa ya? Ini nggak yang pertama kali. Seingat aku, dulu juga pernah ada brand miras yang membuat campaign yang bernama Muhammad dan juga Maria akan dapat gratis miras. Mirip-mirip, sebenarnya tujuan mereka apa ya? Mereka mau ngasih tahu ke dunia bahwa tuh lihat umat muslim aja pada minum gitu. Iya, aduh gak habis pikir, ini udah penistaan agama, harus diproses. Dan kita sebagai umat muslim berhak dan wajib marah. Proses mereka sampai habis. Ada kok itu undang-undangnya, kalian cari tahu aja. Oke, saya mau bahas soal dugaan video penistaan agama yang lagi rame dari perspektif MC. Karena itu terjadi di sebuah event dan ada MC-nya yang juga kebetulan sudah klarifikasi. Apa yang bisa dipelajari? Ada hal yang namanya diskresi atau keputusan otoritatif yang bisa diambil oleh MC saat terjadi kejadian yang tidak diharapkan tanpa harus berkoordinasi dengan pihak manapun. Karena kalau dari klarifikasi yang sudah dirilis, itu kan disebut ya, jadi mikrofon atau mikrofonnya MC itu diambil alih oleh audiens. Nah itu sebenarnya nggak boleh terjadi, itu haram buat MC diambil alih oleh orang lain mikrofonnya. Apa yang harus dilakukan? Ambil alih balik Boleh saat ya, itu kalau juga secara hukum mic-nya. boleh. Apalagi ketika sudah ada kata-kata yang menabrak aturan, norma sosial, dan norma agama. MC di situ juga harus berani berbicara, berani speak up bahwa itu hal yang tidak baik dan tidak benar. Jadi ini pembelajaran buat kita semua, terutama MC dan juga public speaker. Semoga nggak kejadian ya pada diri kita, dan kalau hampir terjadi kita bisa menggunakan kewenangan yang namanya diskresi. Jadi gitu semua tonton videonya. Dan sekali lagi jangan salahkan netizen terkait dengan ini. Jaga persyaratan dan sistem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.